Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini Allah masih memberikan kita kesehatan dan kekuatan untuk bisa tetap istiqomah berta'abudi kepadanya. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah buat kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Saudara sekalian, kalau kita mau melihat dan memperhatikan di kanal YouTube itu, saudara, perselisihan dan juga pertentangan ataupun pertengkaran antara kelompok Trinitarian dengan Unitarian semakin meruncing dan semakin semakin tajam gitu, saudara. Masing-masing saling menyerang, masing-masing saling memproteksi, dan masing-masing saling membela dan mendebat. Begitu. Saling menyalahkan antara kelompok satu dengan yang lainnya, antara Trinitarian dan Unitarian ini. Banyak terdapat beberapa pendeta dari kedua kelompok tersebut saling serang menyerang, ya. Yang di sini kelompok Unitarian menyerang kelompok pendeta Trinitarian, demikian juga hal sebaliknya. Nah, yang begitu kuat serangan dan begitu kuat counter begitu ya, yang biasanya disampaikan itu oleh kelompok Trinitarian, biasanya seperti Moria Wali, Esra Soru, dan hal yang lainnya, pendeta Stephen Tong biasanya dulu itu, dan yang lainnya itu begitu kuat menyerang kelompok Unitarian seperti pendeta Erastus Sabdono, juga pendeta Joshua Tewu, itu diantaranya begitu, saudara, dan ada pendeta-pendeta lainnya. Nah, yang biasanya yang gencar itu kepada Erastus Sabdono. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melihat ini pencinta pendeta Erastus Sabdono. Dia sepertinya tidak terima serangan yang dilontarkan oleh pendeta MYM, ya, sehingga dia mencoba mengcounter, membandingkan. Dia mencoba membandingkan dan coba juga untuk memberikan tanggapan balik, menyerang balik kepada pendeta MYM. Seperti apa penjelasan dan serangannya, saudara? Mari sama-sama kita saksikan. Kalau kita melihat di medsos ini, YouTuber Kristen yang paling sering, ya, yang paling sering membahas ajaran-ajaran pendeta Erastus adalah MYM, Muriwali Yanto Matalu, atau kita panggil saja Yanto di situ. Nah, dia seorang pendeta berpaham Tritunggal, ya, yang akan kita kenal profilnya di sini, ya. Ya, sedikit saja kita bahas MYM ini, dan kita akan bahas nanti selanjutnya lebih dalam, ya. Baik, ya, judulnya ini MYM PhD pakai C. Kapan PhD-nya tidak pakai C? Ya, nah, saya mengatakan begini, saya salah, saudara-saudara. Ternyata ada loh orang Kristen Tritunggal yang hidupnya kudus, ya. Nah, tapi sebelum kita mulai, saya mau jelasin dulu ada dua hal yang mungkin saudara harus memahami ini. Ya, pertama, ya, saudara kalau mengetikkan di Google itu Muriwali Yanto Matalu PhD, ya, saudara akan menemukan di sini, ya, ada sesuatu yang aneh, ya, saudara, ya. Ya, bahwa dia ini sudah mencantumkan PhD candidate itu sejak tahun 2018. Wow, 2018 dia sudah mencantumkan. Ini saudara lihat ya, ini tulisannya kecil ya di sini ya. Lihat ya, tulisannya kecil ya. 2018, di sini juga ada 2019 ya. Nah, ini saudara lihat di sini. Ada sebuah artikel yang 2018 ini, yang di sini ya, saudara-saudara ya. Allah Tritunggal, satu roh atau tiga roh katanya. Nah, di sini ada.
Coba saudara cari di sini. Nah, di dalam catatan tambahan di sini itu tertulis Pendeta Muriwali Yanto Matelu, PhD candidate C, ya huruf C tadi itu. 2018, 2019, 2020, 21, 22, 23. Wow, 6 tahun candidate terus dia. Ya, ini 2019 ya. Muriwali Yanto Matalu bahkan di sini nggak pakai candidate lagi, PhD langsung. Ya, di sini diambil dari mana? Sumber Facebook Group Studi Reform MYM. Wah, ya. Kenapa nggak belajar jujur sih? MTH ya MTH saja, ya. Terus sudah dari 2018 loh pakai PhD candidate. Sekarang pun masih pakai PhD candidate, saudara-saudara. Ya, nanti di dalam uraian akan menjadi jelas gitu. Kemudian saya katakan kemarin bahwa Pendeta Erastus ya itu lulus studi doktoral itu dengan predikat summa cum laude. Ya, mungkin ada yang tidak paham, masih tidak paham seberapa tinggi nilai predikat yang diraih ya oleh Pendeta Erastus. Nah, di sini saya jelasin saudara. Singkat saja bahwa kalau predikatnya cum laude itu punya IPK di atas 3,5 sampai 3,79. Ya, sedangkan magna cum laude itu IPK di atas 3,79 sampai 3,99. Ya, sedangkan Pak Eras itu mencapai predikat summa cum laude. Ya kan? Nah, di situ memiliki IPK di atas 3,99 atau sempurna 4,0 ya, 4,0 ini sempurna nih. Ya, memiliki IPK 4,0 artinya semua mata kuliah berhasil diselesaikan dengan nilai sempurna atau A, tidak pernah gagal atau mengulang mata kuliah dan bisa lulus sesuai masa studi. Wow. Ya, jadi kemarin saya sebutkan ya ada seorang penganut paham Tritunggal juga, Albert Rumampuk, yang lulusan SMA berani berkata kurang ajar kepada Pendeta Erastus, ya, menghina, berkata-kata maki-makian kepada Pendeta Erastus, anak SMA, saudara, anak SMA, ya, yang ngincer kuliah cuman sebagai pendengar, ya, sebagai pendengar kuliah malam, ya kan, jadi S1, jangankan S1, ya kan, D3 aja juga nggak ada ijazahnya, ya. Nah, jadi orang seperti ini, saudara, bayangkan SMA aja berani menghina-hina seorang summa cum laude, ya, doktor teologi, ya. Saudara bisa bayangkan bagaimana Albert Rumampuk kalau menjadi seorang doktor, ya, dengan predikat summa cum laude. Wah, semua orang akan dihina-hina, luar biasa kan? Ya, ya, tahu dirilah kita, ya, belajarlah tahu diri. Tapi bagaimana kita bisa ini sih, ya, bagaimana kita bisa meminta orang-orang Kristen berpaham Tritunggal ini, ya, untuk bisa tahu diri? Itu gimana ceritanya, saudara-saudara? Ya, nah, ini saudara perlu tahu dua hal ini tentang predikat ini dan juga ya, kenekatan, ya, nafsu. Wah, nafsu menjadi seorang PhD, ya, 2018. Betul. Ya, kalau kita hitung dari 2018, 19, 20, 21, 22, 23, ya 6 tahun. Atau kalau mau intinya ya clear-nya 5 tahun lebih lah ngomongnya, ya. Ya, apa nggak bosan dia jadi ini, ya? Hah? Ya, apa nggak bosan jadi candidate terus gitu? Aduh, semut juga tertawa ini kalau melihat kenyataan seperti ini, ya. Ya, makanya di dalam judul thumbnail saya ini, kapan sih PhD-nya tidak pakai si MYM, ya? Oke. Tapi karena dia orang yang mengkritik Pak Eras, bahkan berkaitan dengan praktek dan ajaran hidup kudus, ya, Pendeta Erastus, maka saya akan melihat bagaimana hidup kudusnya Pendeta MYM, ya, manusia gagal yang mencantumkan PhD tanpa si sejak 5 tahun yang lalu. Baik, kita lihat sumber utama kita adalah dari tentu akun Facebooknya Muriwali Yanto Matalu. Di sini, ya, MYM 14 Juli tahun ini, ya, saudara-saudara, pagi-pagi, ya, ketika pagi-pagi hampir jam 7 di sini, ya, Yanto mengatakan begini, Pendeta MYM dan doa saat teduh pagi, ada dia. Wah, saya bacakan, saudara-saudara, tapi mudah-mudahan cukup jelas, ya, atau saya kecilin begini. Nah,
Nah, lebih gede lagi ya. Permintaan di bawah ini terjadi dalam konteks polemik dengan pendeta Erastus. Diminta oleh seseorang di kolom komentar YouTube saya yang membahas tentang logos, ya. Permintaannya saya kira tulus, maka saya berespons dengan jujur. Nah, ini jadi respon dengan jujur nih, saudara nih. Ya, kita dengan prapaham yang baik ya, kita dengarkan dan kita percaya aja di sini. By the way, ada pendukung-pendukung Erastus yang mengejek saya tak bisa doa pagi dan lain-lain. Ya. Oh, di sini ada yang namanya Daniel Eskatologi 1483. Pak MYM, sekali-sekali live doa paginya. Kayaknya ada yang kepengen ikut cara doa orang reform. Lalu MYM bilang gini, pagi hari ya adalah waktu doa pribadi saya dan juga waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Tidak semua waktu kita pakai untuk beribadah, menyembah atau berdoa secara komunal, secara bersama-sama. Tuhan Yesus sendiri sebagaimana dicatat dalam Alkitab, bangun pagi-pagi dan pergi ke tempat yang sepi untuk berdoa. Ya, bandingkan Markus 1 ayat 35. Setiap pagi saya berdoa selama 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Jadi dan setelah itu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kalau waktunya mepet, saya tunda pembacaan dan perenungan firman Tuhan setelah olahraga pagi hari atau sebelum sarapan pagi, ya. Semoga ini jelas. Jadi kalau dia jam 7 di sini, saya nggak tahu waktu dia nulis ini dia membaca atau merenungkan firman Tuhan atau tidak. Tetapi kalau jam 7, ya mungkin dia bangunnya jam 6, kalau dia berdoa sekitar 1 jam, atau kalau dia baca firman juga mungkin jam 5 juga, ya. Sekitar jam 5, jam 6 lah, ya, kegiatan hariannya, ya, dengan olahraga juga di sini. Ya, olahraga, ya, sarapan pagi, macam-macam. Oke. Yang menjadi sorotan saya adalah setiap pagi saya berdoa selama 1 jam sampai 1 jam 15 menit. Ya, kurang lebih sama ya dengan yang dipraktikkan oleh Pak Eras dan juga jemaat dan partisipan doa pagi, ya, Truth ID. Ya, sekitar segitu juga sih waktunya. Pertanyaannya sederhana. Lalu apa buah dari doa paginya MYM? Ya. Ini kan kita bicara hidup kudus ya, saudara-saudara ya. Nah, kita ingin melihat tuh hidup kudusnya seorang Kristen Tritunggal ya, yang paling antusias dan paling banyak membuat video tentang ajaran dan pendeta Erastus. Saya melihat saja beberapa hari lalu itu berkaitan dengan judul yang eksplisit ya, berkaitan dengan pendeta Erastus itu sudah 14-an ya. Tapi saya yakin sekali video-video yang lain pun yang tidak ada judul pendeta Erastusnya itu juga dia membahas juga. Jadi kalau mau dihitung-hitung ya banyak sekali, mungkin di atas 20 tuh yang ada kandungan-kandungan pendeta Erastusnya di situ. Jadi paling banyak di seluruh dunia. Iya. Nah, kita ingin mendengar ya seberapa kudus hidupnya pendeta MYM ini, pendeta Yanto ya. Oke, Yanto mengatakan begini pada 17 Juli 2023. Dia membahas capturean judul video saya ya, Tritunggal Overdosis, saatnya mengakhiri bidat Tritunggal ya. Ya, di sini masih sedikit nih, yang nontonnya masih 378. Sekarang udah berapa ya? Sebentar ya saudara, saya lihat dulu. Sekarang ini sudah berapa ini ditontonnya nih? Tritunggal Overdosis ya. Tritunggal Overdosis. Saya lihat dulu di sini. Sudah berapa nih? Oh, 5.400 ya. Jadi ini awal-awal nih saudara-saudara ya. Dia awal-awal saya memposting ini, kemudian habis live streaming ya. Ya, baik saudara, sudah kita saksikan suatu kantor pembelaan yang dilakukan oleh salah seorang yang mengaku dirinya pecinta dari pendeta Erastus Sabdono. Ya, kalau saya sih menganggap dia juga mungkin murid dari pendeta Erastus Sabdono. Beberapa poin yang dia sampaikan sebagai kantor dan pembelaan terhadap pendeta Erastus Sabdono yang pada beberapa waktu sebelumnya itu memang pendeta MYM memberikan satu bantahan ya, terhadap ajaran pendeta Erastus Sabdono yang notabene dia adalah kaum atau kelompok Unitarian, sedangkan MYM adalah bagian dari Trinitarian. Sekali lagi serangan-serangan ini mereka memang akhir-akhir ini cukup meruncing dan cukup tajam begitu saudara. Nah, bagaimana Bapak tadi begitu mengejutkan membongkar aib dari pendeta MYM yang notabene dia itu katanya calon doktor dari luar negeri. Ternyata menurut Bapak ini tadi
PhD yang disandang oleh pendeta MYM ternyata masih memiliki catatan C. C itu kandidat, artinya calon. Jadi dia belum dinobatkan sebagai dokter. PhD itu sendiri belum didapati begitu saudara, secara legalitas, secara resmi. Jadi baru calon saja, belum resmi. Dan itu ya sudah bertahan cukup lama begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia juga membandingkan antara kualitas dari pendeta Erastus Sabdono dengan pendeta MYM. Ya, bahkan tadi ada salah satu adalah yang tamatan SMA pun mencoba menyalahkan, membidatkan pendeta Erastus Sabdono. Ya memang pendeta Erastus Sabdono ini adalah seorang pendeta, doktor titelnya, yang memiliki prestasi yang luar biasa di perkuliahannya. Dia summa cum laude, memang sempurna itu penilaian itu, mendapatkan nilai yang sangat sempurna. Nah itu kan secara logika memang tidak mungkin lah orang yang memiliki gelar dan titel summa cum laude itu memiliki kemampuan yang tidak berkompeten begitu ya. Nah ini yang diserang oleh kelompok Trinitarian. Memang luar biasa beberapa video pendeta Erastus Sabdono ini yang memposisikan Yesus itu tidak setara dengan Bapa, dengan Tuhan itu. Dia di bawah. Yang juru selamat itu adalah Allah. Yesus itu hanya utusan. Itu penegasan pendeta Erastus Sabdono. Dengan penjelasan itu maka banyaklah para pendeta Trinitarian itu kebakaran jenggot begitu saudara ya. Nah, melihat memandang pertikaian antara Trinitarian dengan Unitarian ini, kesimpulan kita itu mana sebenarnya yang benar antara Unitarian dan Trinitarian ini? Yang benar itu Unitarian atau Trinitarian? Ya, karena memang kedua-duanya memiliki pola referensi yang berbeda, sementara pola referensi itu sendiri keabsahannya perlu dipertanyakan kembali. Sehingga memunculkan satu perdebatan, pertikaian yang cukup tajam. Sekali lagi yang kasihan adalah jemaatnya. Mana yang benar dari dua konsep ini? Maka silakan kita cerna kembali. Tidak mungkin dua-duanya benar. Pasti minimal itu hanya salah satu yang benar atau dua-duanya salah. Karena tidak ada patokan ataupun ukuran yang menyatakan salah satu di antaranya adalah yang benar. Demikian saudara, semoga ini menjadi pelajaran bagi kita dan juga menjadi bahan pemikiran bagi saudara-saudaraku yang beragama Kristen. Pertikaian antara Unitarian dan Trinitarian selayaknya sudah menjadi satu pertimbangan pemikiran untuk mencari kebenaran yang sebenarnya. Demikian, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.